Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi jaa bi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong urip iku bli bakalan tambah maju, tambah akeh umure, tambah suwe matiye. Semakin bertambah umurnya, semakin dikurangi kehidupannya, masa hidupnya. Dan entah kapan, atau 1 jam lagi, atau nanti besok, atau nanti 1 minggu lagi, 1 bulan lagi kita akan mati. Dan semua tentang kematian itu tidak ada yang tahu, terkecuali orang-orang yang tertentu yang mempunyai amaliyah yang sudah benar-benar mumpuni atau mendapatkan izin dari Allah untuk mengetahui kapankah diri sendiri mati, apa kapankah dirinya mati, apa kapankah harinya, kapankah minggunya, itu insya Allah tahu. Maka sebelum terjadi ke situ, kita untuk diperintahkan umat manusia kangge kabeh manusia kabeh kanggo mentaati, kanggo menambah ketaatan. Untuk menambah ketaatan, maka diadakanlah kegiatan menggiatkan umat ini. Berbagai pendekatan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah. Seperti apa? Seperti kita menjalankan, kalau sholat wajib itu udah pasti, menjalankan sunnah-sunnahnya, yaitu adalah menjalankan ibadah kepada Allah. Itu menjalankan sunnah-sunnahnya. Seperti NTKB menjalankan sholat malam dan mengagungkan asmanya Allah. Dan siapapun apabila ada orang yang melarang wirid itu dilarang, tahlilan dilarang, dan karena tadi ada yang protes bahwa tahlilan itu dilarang, sebenarnya mereka itu tidak mengerti yang sebenarnya. Nah, kalau orang yang dalam tahlilan itu banyak kalimat-kalimat Allah, banyak kalimat-kalimat asmanya Allah. Ya kan, asmanya Allah itu yang diagungkan, bukan masalah tahlil atau apa, ada pengertian seperti apa. Maksudnya itu adalah mengagungkan asmanya Allah. Di dalam Al-Qur'annya seperti apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Barang siapa yang mengagungkan asmanya Allah di bawah langit dan di bawah bumi, di atas bumi. Kalau di bawah bumi ya mati ya. Di atas bumi, maka ketahuilah Allah itu maha bijak. Dan kebijakan itu akan diberikan kepada manusia yang mau bijak lagi. Orang yang mau dekat dengan Allah, pasti Allah akan lebih dekat. Dan tidak ada orang yang tidak mendapatkan kebijakan yang khusus, pasti menginginkan kebijakan yang khusus. Nah, pengertian mereka yang melarang tahlil itu karena tidak tahu, tidak mengerti bahwa di situ diterangkan di surat Al-Hasyr, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Mau kapan lagi kita itu kalau mengagungkan asmanya dilarang? Nah, itu bagaimana? Jangan melarang-larang. Kalau Anda itu mempunyai keyakinan bahwa tahlil itu dilarang, ya sudah, buat Anda sendiri saja. Jangan diutarakan atau diucapkan. Bagi orang yang mau melakukan tahlil, mau mengagungkan asmanya Allah, ya udah, jangan dilarang. Silakan saja. Bagi yang melarang, ya sudah, cukup bagi dirinya sendiri. Tapi untuk di umum tidak boleh dikatakan, karena semuanya itu tidak sama dengan orang yang melarang.
Karena Allah menciptakan manusia itu berbagai macam dan berbagai berpikiran. Dan ada lebih dan ada kurangnya. Jangan disamakan semua itu bahwa tahlilan atau mengakukan asmanya Allah itu dilarang. Jangan. Jadi orang yang mengatakan tahlilan dilarang itu karena dasarnya tidak tahu, tidak paham. Sebenarnya itu mengagungkan asmanya Allah. Saya katakan hajat dengan Allah. Masa Anda tidak dekat kepada Allah? Masa dekatnya dengan orang lain? Karena kita sadari semua apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Itu. Maka kita utamakan dekat kepada Allah. Itu. Nah, makanya dengan cara menggerakkannya itu, menggiatkannya, Allah itu memberikan perintah kepada Anda semua itu, yaitu dasarnya tadi, yusabbihul lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Maka agungkanlah, terserah Anda mau mengagungkannya waktu kapan saja, bebas-bebas saja. Jadi ada penempatan-penempatan sendiri. Di saat Anda mau sholat duha, mau mengagungkan asmanya Allah, ya silakan. Apakah Anda mau sholat sunnah wudhu, ya silakan. Apakah Anda akan mau setelah mengerjakan sholat tahajud dan mengagungkan asmanya Allah, ya silakan. Tidak ada yang melarang. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang, karena kita berpegangan teguh kepada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama salita masaki bisunati Rasulillah. Berpegangan yang sempurna, berpegang teguh yang sempurna itu adalah berpegangan sunnahnya siapa? Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengatakan ini dilarang, lah kamu dasarnya apa? Nah, kalau banyak orang-orang pintar mengatakan gini-gini, nggak usah didengerin. Nggak usah dengerin. Karena orang-orang yang pintar mengatakan seperti itu, atau seorang ulama yang melarang-melarang macam-macam itu karena nggak tahu dasarnya. Kalau orang tahu dasarnya, adabnya tahu, maka orang itu tidak seperti itu. Pasti baik. Karena punya pandangannya itu akan bijak. Bil adabi yufamul ilmu, wabil ilmi yasluhul amal, wabil amali tunalu hikmah. Nah itu, apabila Anda menuntut ilmu dipakai adabnya, nah maka ilmu itu akan cepat dipahami. Kalau Anda sudah paham ilmunya, maka Anda bagus tingkahnya. Kalau tingkahnya sudah bagus, ucapannya sudah bagus, maka Anda akan jadi orang bijak. Tunalul hikmah. Nah, bagi mereka yang sampai menjelek-jelekan ulama yang lain, mereka yang mengatakan seperti apalah, seperti menghina itu karena dasarnya mereka itu orang-orang yang istilahnya pengen viral atau dibayar. Orang itu yang jelas dia itu tidak ngaji kitab adab. Ngaji pun karena tidak dipakai ilmunya. Kalau dipakai ini dasar utamanya, nggak bisa diganggu gugat ini. Tapi kalau orang yang pernah mengaji kitab Adabul Islam fil Islam, pasti akan mengerti. Tidak akan berani menjelek-jelekan siapapun. Dan ada orang yang sekarang lagi viral sampai menjelek-jelekan zuriatnya Nabi. Nah, kitanya yang bukannya turunan Nabi itu sebagai apa? Kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, itu nanti dari siapa? Nabi Muhammad itu tidak mau mengeluarkan salah satunya salah satu doanya pada waktu itu. Karena apa? Karena untuk keselamatan umatnya. Nabi Muhammad itu cita-citanya luar biasa. Pengen umatnya semuanya itu masuk ke dalam surga. Nah, kenapa kita kan yang jadi umatnya, yang ngakunya pinter kok malahan mengkhianati? Itu yang bikin kacau sih. Dan saya nggak ngerti apakah orang itu paham gitu tentang bab itu. Karena di sini dihukumnya kok mengerikan, jangan jauh-jauh dalam kitabnya.
Barang siapa yang membohongi dan tidak mengakui adanya kebenaran Nabi Muhammad, ucapannya Nabi Muhammad, dia mengkhianati ucapan Nabi Muhammad atau dia membohongi kalimat-kalimatnya Nabi Muhammad, maka orang itu kehidupannya, maka dia itu akan menjadi orang yang rasa rugi dan akan jadi menyesal kehidupannya. Khasirun aksin zolim, udah kategorinya zolim lalu baru masuk kafir. Itu nggak tanggung-tanggung. Satu kali kamu bohongin Nabi Muhammad, seperti kamu melakukan apa sholat sunnah duha, buat apa sholat duha? Lah itu tingkahnya Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad kamu tahu Nabi Muhammad tuh sholat duha? Itu semuanya ada diriwayatkan tingkahnya Nabi Muhammad. Karena makanya dinamakan sunnah. Kalau dinamakan sunnah itu adalah tingkahnya. Sekarang kita mau jadi seperti apa? Kita jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak dipakai tingkahnya atau akhlaknya Nabi Muhammad, malah menjelek-jelekan zuriatnya Nabi Muhammad. Itu gimana itu? Orang yang gak ngerti pengen jadi bener, orang yang sudah pinter yang ngakunya bener jadi keblinger. Itu mengerikan. Astagfirullahaladzim. Lah itu kalau seorang ulama atau seorang ustaz atau seorang orang pinter mengerti tentang bil adab yufhamul ilmu, wabil ilmi yasluhul amal, wabil amal itu nalul hikmah, nggak ada permasalahan loh di Islam. Nggak ada permasalahan, nggak ada istilahnya, nggak ada saling ejek-ejekan, nggak akan ada. Karena apa? Karena dipakai adabnya. Adabnya seorang ulama menghadapi umat seperti apa? Adabnya ulama menghadapi guru, seorang ulama murid menghadapi guru seperti apa? Guru menghadapi ilmunya seperti apa? Murid menghadapi ilmunya seperti apa? Guru menghadapi Allah seperti apa? Guru menghadapi kalimat-kalimatnya Nabi Muhammad atau sedang kita mengagungkan Nabi Muhammad, ada adabnya semua. Ada menghadapi Allah, ada menghadapi Nabi Muhammad, ada menghadapi ilmu, ada menghadapi guru, ada menghadapi orang tua, ada menghadapi sesama manusia, ada. Nah kalau itu dipakai, insya Allah Islam itu akan jadi damai. Karena mungkin harus begini prosesnya. Karena prosesnya itu harus dibikin obok-obok, lalu mungkin nanti jadi dilebur. Ya mungkin leburnya kiamat nantinya. Jadi sangat mengerikan. Jadi kasihan bagi orang-orang yang tidak paham itu. Jadi apa ini, apa itu? Kok orang pinter yang bikin masalah gitu jadinya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkara wa ja'akumul nadhir. Nah, di sini diterangkan Allah itu memberikan kesempatan, dikasih umur panjang buat kalian semua, buat kita semua. Untuk apa? Untuk berpikir mana yang kurang baik, mana yang kurang baik kita perbaiki, mana yang gak bener kita benerin, mana kira kurang pendekatan dengan ulama, maka kita harus lebih dekat dengan ulama. Mana ya apa yang jadi kekurangan kita, maka kita harus berpikir. Inilah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk diberikan kesempatan umur panjang tuh ya, karena itu dipanjangkan umurnya karena untuk berpikir. Kamu itu, kehidupan itu pasti ada akhirnya dan kamu itu akan pulang, kita semua akan pulang. Kemana ke pulangnya? Ke rahmatullah. Nah itulah kita dikasih umur panjang itu untuk berpikir mana yang kurang baik diperbaiki, mana yang ini sudah baik maka lebih baikin. Itu
Dan Allah itu sudah memberikan peringatan loh. Anda kita semua itu sudah diberikan utusan untuk mengingatkan kita semua untuk takwa kepada Allah. Untuk mematuhi, mentaati aturannya Gusti Allah, yaitu syariat Islam. Nah, termasuk ke sampean belajar adab iku termasuk ke yang pasti sampeyan iku bagi umat Islam kang aku dadi wong Islam ya kudu belajar agama Islam. Kalau orang yang baru belajar agama Islam karena sudah tua, gimana saya ini baca Fatihahnya, sholatnya nggak benar, pengen sholat tapi Fatihahnya belum benar. Di Islam itu tidak dilarang, silakan lakukan sholat, nggak apa-apa. Tapi setelah sholat itu maka Anda pelajari apa yang jadi persyaratan sholat, apa yang jadi rukunnya sholat. Pelajari, dipelajari. Jangan kita diam saja. Kalau kita diam saja nanti salah. Nah, baru akan dinilai seutuhnya kalau apabila kita itu di saat melakukan sholat walaupun tidak bisa, tapi kita sambil belajar. Sehingga nanti sampai kita bisanya barulah di situ dihitung benar atau tidaknya. Adapun diterima atau tidaknya urusannya Allah. Yang penting secara hukum syar'i kita sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan sholat. Dan aturan sholat itu dilengkapi, dijalankan. Contohnya rukunnya sholat apa? Itu syaratnya gimana, untuk menjalankan sholat itu seperti apa. Nah, semuanya itu dilakukan. Jangan kita asal-asalan udah kita nggak bisa sholatnya langsung kita ya udah aja lah, kita asal sholat aja, ya nggak bisa. Kita tetap belajar melakukan sholat terus, dan setelah belajar itu ikut jamaah sholatnya, belajar sholat jamaah. Tapi setelah itu baru kita belajar baca Al-Qur'annya, yaitu minimal Fatihahnya, agar kita itu tidak salah baca Fatihahnya. Nah, itu maksudnya. Nah, tuh Allah menurunkan atau mendatangkan kepadamu seorang pemberi peringatan, yaitu adalah siapa? Dari Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat, sampai ke tabi'in, terus yang lain-lainnya, sampai ke ulama, sampai ke ente, ke ustadz, ke ente. Nah, itulah peringatan yang asalnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke kita, karena adanya turun-temurun orang yang mau belajar. Itu. Dan disitulah adanya hadis, makna tepatnya al ulama warasatul anbiya. No, ulama itu warisane para nabi. Ya bener, karena ilmu dari Kanjeng Nabi disampaikan ke ente, nyampe. No, itu maksudnya. Jadi al ulama warasatul anbiya itu ya sebenarnya itu. Karena di situ apa yang dikatakan oleh saya, kata Nabi Muhammadnya, maka sampaikanlah. Itulah petua-petua yang sudah diterima oleh Nabi Muhammad, oleh sahabat, sampai ke bawah sampai nyampe ke kita. Ya itulah yang harus kita taati. Nah, itu. Dan hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti akhirnya, karena orang yang mengetahui hukum syariat itulah yang akan diselamatkan atau menjalankan sunnahnya, diselamatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sekarang itu banyak, saya nggak ngerti, banyak orang yang pinter, banyak orang yang begitu, jadinya seperti orang-orang apa ya, jadi sok pepinteran dedewekan gitu. Kayak surga nak dewek nono, enak bae belajar cakaken wong. Ngeri lah kono.
Fal awalu an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol a'dzarallahu ila mri akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dan Abu Hurairah tahu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nah, Allah tidak akan menerima alasan seseorang lagi setelah dia menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Maksudnya ngerti nggak? Kalian nggih? Ente lamun sekin mati, ake alesane ngono. Bisa jadi. Tapi pokok umur 60 tahun berarti kun kuwi termasuk ke umur sempurna. Tidak ada alasan yang buat macam-macam. Loh. Karena ning kono prosedure kan tinggal ikuti nih batasnya umur Kanjeng Nabi Muhammad. Loh. Kalau umurnya itu masih muda, masih itu yang di situ hisabnya ya mungkin paling sedikit. Tapi tidak ada toleran, tidak ada alasan bagi orang-orang yang umurnya sudah mencapai 60 tahun lebih. Mau tidak mau harus dipertanggungjawabkan. Apa perbuatan ente? Loh. Nah, kita sadari apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum terjadi itu semua. Apakah nanti kita umurnya itu sampai 80 tahun, 1 tahun, 100 tahun, itu nggak tahu. Lebih baik kita jangan berpikir panjang atau pendeknya umur. Lebih baik kita giatkan hati kita, giatkan zahir kita, giatkan apa yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan untuk menjalankan syariat Islamnya, syariat Islam. Apa yang diajarkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Nah, karena kita tahu bahwa berpegangan teguh yang sempurna itu adalah berpegangan sunnahnya Rasulullah. Tuh. Jadi kalau ada orang ulama yang macam-macam ngomong yang itu, bukanlah, anggap aja. Ya, anggap aja yang baik ya kita ambil, yang jelek jangan kita ambil. Itu saja. Karena yang jelas itu tidak bijak. Tidak bijak dan tidak memakai adab itu. Jadi kalau mengatakan ayatnya yang baik-baik atau yang ya boleh kita ambil, yang baik-baiknya saja. Yang nggak baik itu jangan kita ambil. Karena dia itu berarti dia memahami ilmu tidak memakai adab. Jadi maka ilmunya tidak baik. Kalau sudah tidak baik maka tingkahnya pun tidak baik. Kalau tidak baik boro-boro bijak. Itu aja. Nggak akan bijak gitu orang seperti itu. Jadi sekarang muncul orang seperti itu ya pantas. Karena orang seperti itu adalah orang-orang yang menginginkan apa ya? Takut, mungkin takut ya bahasanya. Karena takut apa? Siteng. Isi weteng. Takut kelaparan, takut tidak tenar. Ya kan? Khawatir kenapa? Itu sebenarnya kalau disadari adalah ujian dari Allah. Kamu itu dalam kehidupan akan diuji masalah kekurangan, kekhawatiran. Itu ujian dari Allah aslinya. Kenapa kitanya sendiri tidak kuat, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya. Akhirnya jadi kejeblos sampai menghina. Lah itu yang dihina zuriyah Nabi lagi. Wah, ini orang matinya ditaruh di mana nanti? Ngeri ini. Sembrono ini orang. Ya wis jelas kalau laman dalam hukumnya uang lu ente benci ning turun nang Kanjeng Muhammad aja takon. Beli bakalan nih, beli bakal nulis selamat nih.
Karena apa? Baru beli surga iku indah karena anak Kanjeng Nabi Muhammad. Baru beli Siratal Mustaqim iku nama Kanjeng Nabi Muhammad. Baru beli Thariqun Nurul Jannah asli sing Kanjeng Nabi Muhammad. Nah iku ilmu kang mengkono asmae Kanjeng Nabi Muhammad, asmanya Nabi Muhammad yang seperti itulah banyak orang yang tidak tahu. Maka ada ngucapin Siratal Mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Nanti disangkanya pokok Siratal Mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nah, bahwa di situ diterangkan man ismuka sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas ismul azam sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak orang yang tidak tahu, orang yang mengaku Islam tapi tidak tahu Islam yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah banyak yang mentaati secara hukum Islamnya. Tapi untuk mempelajari Islam yang lebih dalam dan mengetahui baginda Rasulullah itu banyak yang tidak tahu. Ya begitulah. Akhirnya jadi orang itu kalau tidak tahu yang ada adalah gelisah. Dan orang itu kalau berani berbohong apa yang jadi perjuangannya Nabi Muhammad, khianat di perjuangan Nabi Muhammad, saya jamin itu orang itu kalau kayaknya kayak apa aja gitu, pasti orang itu akan menjadi menyesal dan merasa merugi. Dan itu termasuknya orang zalim dan sudah termasuk menjadi kafirun. Itu mengerikan kalau bahasa itu. Karena gimana Anda itu, gimana Anda bisa menyadari orang pengertiannya yang namanya zuriat Nabi siapa? Turunnya Nabi Muhammad. Kenapa turunan Nabi Muhammad kok dijelek-jelekin, dikhianati? Sama aja turunannya Kanjeng Nabi Muhammad disakiti pada baik. Golan ente dua anak dua putu ente dijelek-jelekan apa beli nafsu? Ya nafsu lah pasti mengkel, tapi beda nafsu kita bergol. Tapi Kanjeng Nabi sih ya pasti senyum. Wong kang dikhianat, wong kang dihinai kan pasti senyum. Kita yakin wong kang golongane wong kang berilmu dihinane wong kang berilmu pasti yakin karena seneng. Karena saya tahu kuncinya orang dizolimi, saya tahu orangnya. Saya paham orang dizolimi dengan diterima dengan sabar dan tawakal, maka kezoliman itu saya jamin maka akan dimakan oleh orang yang zolim itu. Itu saya jamin karena itu di Quran. Lo nggak sembarangan. Makanya kenapa? Ya bodoh amat orang mau ngomong gilek mau ngomong terserah. Ya buktinya semakin difitnah itu pada kayak kodok bopong di taung pendusul. Lah iku lebih depira. Kang rugi siapa? Ente kang berilmu, kang doyan memfitnah, ya iku rugi. No kuwen bahaya. No. Maka itulah banyakkan di masyarakat saat ini itu banyak digoncang, keresahan. Kenapa? Yang bikin gaduh, yang bikin rusuh itu adalah orang Islamnya. Justru tidak, padahal kan sadar sesama orang Islam itu, sadar sama orang Islam itu saudara. Kalau disakiti sedikit pasti orang Islam yang lain itu sakit. Lah sekarang kok orang ngakunya udah terkenal, udah macam-macam, kok nyakitin orang Islam sendiri. Malah aduh saya bingung jadi orang ini apa namanya. Apa nggak takut orang dibakar sedikit aja kena api aja udah panasan, apalagi nanti di sana. Dan ketahuilah yang paling ringan disiksa neraka itu adalah telapak kakinya yang nempel di bara api tuh ini otaknya umep. Lah kalau sudah menghina, mengkhianat itu seperti apa itu? Na'udzubillah min dzalik. Nah itulah yang saat ini banyak orang yang tidak memahami. Jadi bagi yang paham,
yang mengerti saat ini itulah kenyataan bahwa akhirul zaman akan terjadi seperti itu. Dan saya tidak aneh karena baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam itu akan dirusak oleh orang Islam, yaitu oleh nafsunya sendiri. Nah, itulah pengertiannya. Nah, cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin.